Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran SIMkonfig jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran yang kedua mengenai page setup. Mengapa page setup ini penting? Ketika kita mengerjakan sesuatu di halaman Microsoft Office Word khususnya, itu harus diatur terlebih dahulu mengenai batasan-batasan teks atau kertasnya, model kertasnya, ukuran kertasnya, maupun bentuk paragrafnya. Mengapa ini harus dilakukan? Karena lembar kerja kita harus terlihat rapi dan mudah untuk dibaca. Sesuai dengan fungsi dari page setup itu sendiri, pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari mengenai yang pertama mengatur batas teks atau lembar kerja, yang kedua mengatur orientasi kertas atau model kertas, yang ketiga mengatur ukuran kertas, dan yang terakhir membagi teks menjadi bentuk kolom. Langsung saja kita mulai pembelajarannya. Materi yang pertama yaitu mengatur margin. Mengatur margin ini berfungsi untuk mengatur batas teks pada lembar kerja yang kita ketik. Pengaturannya seperti apa? Jadi, ketika kita mengetik, kita harus menentukan awal dan akhir dari teks yang kita ketik. Ketika kita menentukan margin teks, artinya kita menentukan jarak antara tepi kertas dengan mulai atau berakhirnya teks yang kita ketik. Pengaturan ini berfungsi untuk kerapian. Pengaturan margin teks terdiri dari 4 jenis. Yang pertama, pengaturan top atau atas. Yang kedua, pengaturan bottom atau bawah teks. Yang ketiga, pengaturan left atau kiri, dan yang terakhir pengaturan right atau kanan. Akan saya tunjukkan langkah-langkah pengaturan margin kertas. Di sini saya telah mencontohkan sebuah teks yang bisa dilihat pengaturannya. Kita lihat bersama-sama ya. Untuk pengaturan margin, yang pertama, klik menu layout. Selanjutnya, klik ribbon margin. Nah, di sebelah paling kiri. Selanjutnya, di sini sudah ada bermacam-macam dari margin. Jika tidak ada yang sesuai dengan kehendak kalian bisa mengcustomnya dengan cara klik custom margin di bagian paling bawah. Akan muncul kotak page setup. Selanjutnya, kalian hanya perlu mengetikkan margin atau batas kertas sesuai dengan kehendak kalian. Di sini ada 4, top, left, bottom, dan right. Saya contohkan untuk topnya saya beri 2, leftnya saya beri 2, bottom saya beri 1, dan right saya beri 1. Pemberian margin ini harus disesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Jika sudah sesuai dengan kehendak kalian, langsung saja klik OK. Perbedaannya bisa kalian lihat pada ruler yang ada di lembar kerja kalian. Tadi batas topnya 2 cm, bisa dilihat di sini ya, 2 cm. Lalu left atau kirinya juga 2 cm, dan yang sebelah kanan atau right ada 1 cm, dan sebelah bawah ada 1 cm juga. Sangat mudah bukan untuk pengaturan margin kertas ini? Jika kalian sudah paham, mari menuju ke materi yang kedua. Materi yang kedua yaitu mengenai mengatur orientasi atau model kertas. Pada Microsoft Office Word, itu ada 2 model kertas. Yang pertama, landscape atau secara horizontal, dan yang kedua
tentang portrait atau secara vertikal. Untuk pengaturannya sangat mudah sekali. Langkah yang pertama yaitu klik menu layout. Lalu yang kedua, menuju ke bagian yang page setup, lalu klik orientation. Di sini ada dua seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu portrait dan landscape. Karena ini sudah berbentuk portrait, akan saya tunjukkan bentuk landscape-nya. Tinggal klik saja pada orientasi kertas yang kita kehendaki. Secara otomatis lembar kerja kalian sudah berbentuk landscape sesuai dengan pengaturan orientasi kertas yang kalian pilih. Jika ingin mengembalikan ke bentuk landscape, langkahnya sama. Klik menu layout, lalu klik orientation, lalu klik portrait. Lembar kerja akan berubah menjadi vertikal atau bentuk landscape. Belajar mengenai bentuk kertas yang ketiga yaitu kita akan belajar mengenai mengatur ukuran kertas atau size. Ukuran kertas di Microsoft Office sendiri sudah ada bermacam-macam. Kalian hanya tinggal menyesuaikan dengan kebutuhan kalian. Bagaimana untuk cara mengatur size kertas ini? Langkahnya yang pertama yaitu klik menu layout. Selanjutnya klik ribbon size. Akan muncul drop down seperti di layar kalian masing-masing. Kalian bisa scroll ke bawah untuk mencari ukuran yang sesuai kalian butuhkan. Setelah itu klik kiri satu kali. Secara otomatis lembar kerja kalian akan berukuran sesuai dengan kehendak kalian. Namun, sering terjadi di menu size ini ukurannya tidak ada sesuai dengan kehendak kalian. Jangan khawatir karena kalian bisa mengcustomnya sendiri. Bagaimana caranya? Setelah kalian klik menu layout tadi, kalian klik size, lalu menuju ke bagian yang paling bawah. Klik more paper size. Akan muncul text setup box. Selanjutnya, pada bagian paper size, kalian klik tombol ke bawah, scroll paling bawah, lalu klik custom size. Setelah klik custom size, kalian tentukan lebar dan tinggi kertas. Pada kolom width itu kalian isikan lebar kertas. Saya contohkan seandainya 25 cm. Lalu height itu tinggi kertas. Saya contohkan 37 cm. Setelah kalian sudah mengisikan ukuran, lalu kalian hanya perlu klik OK. Secara otomatis lembar kerja kalian akan berukuran sesuai dengan kehendak kalian. Sangat mudah bukan? Selanjutnya kita akan menuju ke materi yang keempat, yaitu membagi teks menjadi bentuk kolom. Selanjutnya menuju materi yang keempat atau materi yang terakhir, yaitu membagi teks menjadi bentuk kolom. Pada dasarnya pembagian ini ada 5 jenis, 1, 2, 3, left dan right. Untuk 1 itu 1 kolom, 2 menjadi 2 kolom, 3 menjadi 3 kolom, left itu menjadi 2 kolom, di mana kolom pertama lebih pendek daripada kolom yang kedua, sedangkan right itu kolom yang sebelah kiri atau pertama lebih lebar daripada kolom yang kedua. Namun selain itu kalian juga bisa mengcustom jumlah dari kolom ini sesuai dengan kebutuhan pada bagian number of column. Di sini bisa kalian isikan. Seakan saya tunjukkan bagaimana langkahnya dari awal untuk membuat kolom pada teks ini. Pertama-tama menuju teks yang akan kalian buat menjadi kolom. Selanjutnya kalian klik menu layout, lalu klik kolom, klik more column,
lalu klik salah satu sesuai dengan yang kalian kehendaki. Di sini saya contohkan 2. Lalu di bawahnya, bagian bawahnya kalian bisa mengaturnya. Lebar per kolomnya dan spasi antar kolom ini bisa dilebarkan atau dipersempit. Tinggal diklik tanda panah ke atas ataupun ke bawahnya. Dilihat di preview ini ya perbedaannya. Jika saya tambah, ini akan semakin lebar. Jika saya kurangi, akan semakin sempit. Jika kalian sudah selesai mengatur lebar dan spasi kolomnya, selanjutnya kalian yang pilih apply to. Di sini ada whole dokumen atau kalian akan menerapkannya ke semua dokumen di lembar kerja kalian, atau this point forward, yaitu teks yang kalian ketik di belakang kursor. Saya tunjukkan yang this point forward. Selanjutnya klik OK. Nah, kalian bisa melihat di lembar kerja sudah terbagi menjadi 2 kolom. Saya ulangi sekali lagi langkahnya ya. Klik menu layout, selanjutnya klik submenu kolom, klik more kolom, lalu klik sesuai dengan kebutuhan, lalu atur lebar kolomnya, lalu atur spasinya. Selanjutnya pilih apply to this point forward, lalu klik OK. Sangat mudah bukan untuk menerapkan pembagian kolom ini? Jika kalian sudah selesai menyaksikan video pembelajaran ini, kalian bisa mencoba untuk menerapkannya tentang mengatur batas teks, mengatur orientasi kertas, mengatur ukuran kertas, dan mengatur teks menjadi bentuk kolom sesuai yang telah saya ajarkan. Selamat mencoba di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.